Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Selain jamaah yang tadi berinteraksi bersama guru-guru kami persilahkan ada pemirsa yang di rumah juga bisa berinteraksi bersama kami lewat video call WhatsApp. Kali ini ada Pak Siroj dari Citayam Bogor. Betul ya Pak Siroj ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Siroj boleh dimundurin lagi Pak Siroj kameranya? Biar nggak terlalu dekat wajahnya. Oke, boleh Pak Siroj pertanyaannya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanya Pak Ustadz, kita punya tetangga samping rumah nih, ya kan? Dia punya hewan peliharaan. Terus kita mau bilangin bahwa hewan peliharaan itu buang airnya sering ke depan rumah saya atau ke depan tetangga saya gitu kan. Yeah. Mau negur saya juga tidak enak dengan posisi sikap dia gitu kan. Itu solusinya gimana ya Pak Ustadz ya? Pak Ustadz ya. Baik, ditunggu jawabannya Pak Siroj, jangan dimatikan handphonenya sambil kameranya bisa diketengahkan lagi Pak Siroj. Bapak soalnya wajahnya kepotong, nah ini baru cakep nih. Nah nanti akan dijawab oleh Ustadz Abdurrahman Jalani atau Ujai. Bagaimana ini Ujai ketika punya tetangga punya hewan piaraan, kotorannya ke rumah kita nih. Tapi kita nggak enakan mau negur nih, bagaimana sikap kita Ujai? Baik, maka salah satu daripada hak tetangga itu adalah kenyamanan dan privasi. Salah satu daripada kenyamanan dan privasi adalah bagaimana kita menjaga kenyamanan dan privasi tetangga tersebut supaya mereka tetap nyaman, tenang, anteng, tidak terganggu dengan kegiatan kita. Bukan berarti kita dilarang untuk melakukan sebuah kegiatan, tapi mempunyai kegiatan itu ada batasan yang perlu diperhatikan. Assalamualaikum. Nggak bisa dalam konteks Islam itu duit gua, burung darah gua, ngapa jadi yang pujang elu kan gitu bahasanya. Kan kalimat model macam kayak gitu kan sering tuh. Nah orang model macam kayak begitu dalam hal ini berarti dia tidak mampu menerapkan pada tempatnya atau memang tidak memahami daripada akhlak dan beretika sesama tetangga. Hewan peliharaan yang beli kita boleh, tapi jangan berbuat zolim sama orang. Assalamualaikum. Itu hewan ada kotorannya, ada apanya. Kalau ente udah berani melihara, maka berani juga menjaga kebersihan. Betul nggak? Punya yang namanya mohon maaf hewan peliharaan yang lain, maaf kasar, ada anjing umpamanya. Nah mereka yang istilahnya punya hewan peliharaan tersebut, kan nggak semua orang demen sama hewan peliharaan dok tadi itu gitu kan. Atau mereka ada yang muslimnya umpamanya gitu, mohon maaf lahir batin. Ya, tetangga saya tuh punya tapi di dalam. Biar kata wakuk nggak apa-apa di garasi dia. Asal jangan keluar baik. Jangan udah punya yang namanya dog tuh tadi gitu ya. Terus kemudian dilepas saja seada-adanya. Nggak boleh juga. Begitupun tadi yang burung dara, ini pas banget sama Ane sih ya. Bukan apa-apa yang ngontrak di rumah Ane, yeah. Itu burung daranya semuanya, seadanya satu kontrakan. Saya punya rumah, makanya saya bilang sama dia, perhatiin yang namanya kebersihan. Karena biarpun di samping kanan kiri kita adalah non muslim, zalim bagi kita ketika kita membuat mereka tidak nyaman. Dan bagi abang yang ada di Citayam, nggak usah pakai malu ngomong baik daripada tiap hari kebauan.
Bener gak kira-kira? Ya. Tapi tentu dengan akhlak yang baik juga. Ya. Bang mohon maaf kata nih, Masya Allah gimana ya kita mau ngomong, bener kagak enak ini kita. Namanya kita tetanggaan tapi maaf banget ini, maaf nih ya. Bukan apa-apa ya, ini piaraan burungnya bau banget bang. Ngomong ambil bercanda apa-apa. Ntar kalau misalkan kurang baru ada penengah. Nah memang hal-hal yang sedemikian rupa di tangan tetangga itu macam-macam orang, jadi kita kudu hati-hati. Ya termasuk terakhir kemarin ada yang di Depok 5 tahun bang, 5 tahun bertetangga pegel. Akhirnya dia pindah mau jual rumahnya sampai ada pengerusakan dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah men. Mudah-mudahan kita dijauhin dari tetangga-tetangga yang membuat kita tidak nyaman. Dan dijadikan diri kita sebagai orang yang membuat nyaman buat para tetangga kita. La dirara wala dirar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Uje atas jawabannya. Begitu Pak Siroj, mungkin langsung bisa dipraktekkan. Tadi udah dicontohin tuh sama Uje bagaimana caranya minta maaf tadi ya. Dan mudah-mudahan tetangga dari Pak Siroj juga menyaksikan Damai Indonesiaku sehingga bisa membersihkan kotoran-kotoran dari burung dara tadi. Terima kasih Pak Siroj, langsung bergabung dari Citayam, Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah itu tadi Pak Siroj yang sudah bergabung lewat video call WhatsApp. Kami persilakan kembali kepada para jamaah. Ada Kakak Aziza, boleh berdiri Kak Aziza? Baik Kak Aziza, silakan nanti akan dijawab oleh Ustazah Muawana. Singkat saja Kak Aziza, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziza. Saya mau nanya, permasalahan bertetangga itu kan gak melulu berasal dari konflik yang besar seperti itu. Bisa aja konflik-konflik kecil seperti permasalahan parkir kah atau sampah segala macam itu memicu konflik. Nah pertanyaannya itu gimana cara kita sebagai muslim mengatasi konflik-konflik kecil ini agar tidak memutus silaturahmi antar bertetangga seperti itu. Terima kasih Ustazah. Baik, silakan Ustazah Mawana. Singkat saja Ustazah. Singkat, padat, jelas. Sebenarnya problem dalam bertetangga salah satunya bukan hanya itu, tapi tentang parkir, betul? Tanaman tetangga nyangkut di halaman kita, kan gitu Bu ya? Ibu yang kami hormati, gimana cara solusinya? Tadi Kiai kita udah menjelaskan pakai etika, pakai adab ketika menyampaikan. Kadang kita sebagai korban minta maafnya sampai maafin, ini mohon maaf, padahal kita korban. Padahal korban ya Ustazah ya. Rumah kita kehalang asal mau keluar motor, ada mobil orang di situ, mobil tetangga kan gitu. Kita yang sebagai korban kadang saking gak enaknya, tadi kan guru kita udah mengatakan jangan gak enakan, kalau gak enakan kebawaan mulu kan gitu. Kalau gak enakan kita gak keluar mulu. Maka pakailah etika dan akhlak yang sudah banyak diajarkan oleh baginda Rasul SAW. Rasulullah Nabi kita juga banyak bertetangga dengan orang-orang Yahudi, dengan orang Nasrani dan lain sebagainya. Beliau juga beretika, berakhlak dengan baik, dengan tutur kata yang baik, tidak menyinggung. Nggak mempan juga panggil RT, nggak mempan juga panggil RW, nggak mempan juga panggil Pak Lurah, nggak mempan juga panggil siapa lagi? Ya mudah-mudahan Allah jauhin. Nah masalah parkir ini obrolin antara satu dengan yang lain. Makanya bertetangga itu kudu punya hati yang luas. Kalau sama-sama empet kagak ada yang mau ngalah. Lah ini kan lahan kita, kan begitu ya Bu ya. Nah, ngapain diacak-acak ini, ngapain? Nah, udah Ibu yang kami hormati, apalagi di Jakarta ini kan kalau masalah parkir itu udah Yarin udah ngerasa nggak enak. Watados, tahu Watados? Apa tuh Ustazah? Tahu Watados Bapak Ibu? Wajah tanpa dosa. Watados. Markirin enak, padahal kitanya lagi di depan ya Bu ya, lagi makan pisang goreng, kagak misi, kagak apa. Nih kita kalau pengen parkir di depan tetangga kita Ibu sekalian, ada orangnya izin pamit, kira-kira bisa gak kita ini parkir di sini? Kalau kata dia gak bisa, Ibu jangan ngeyel. Nih kadang dibilang gak bisa ngeyel, abis itu diupdate, emang dasar tetangga butut kasiran gitu. Gitu ya. Jadi pakai etika, akhlak yang baik, tutur kata yang bagus, tutur kata yang santun, gak mempan panggil aparat pemerintah. Sekarang lebihnya mohon maaf. Baik, melibatkan orang ketiga ini sangat perlu sekali ketika kita tidak mampu menyelesaikan khususnya permasalahan dan bertetangga, begitu ya Ustazah ya. Nah selain jamaah kami juga masih persilakan kembali para pemirsa yang ingin bergabung lewat video call WhatsApp kami dengan nomor telepon di bawah kami. Cantumkan nama dan juga pertanyaan Anda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.